Perkenalkan, nama saya Permata Febrianti. Saya dari program studi akuntansi STIS Uthatmaja Subang. Saya dari semester 5. Tujuan saya membuat video ini dan upload di YouTube pribadi saya, yaitu untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah teori akuntansi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SMSI. Jadi di tugas akhir ini saya akan menganalisis sebuah jurnal dari mata kuliah yang bersangkutan, yaitu dari teori akuntansi. Jurnal yang saya akan review atau analisis itu berjudul Implementasi Teori Akuntansi dalam Perumusan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan, di mana penulisnya yaitu Siti Nur Adilah, Cici Putri Ardianti, dan Nur Laila. Ini jurnal tersebut dirilis pada bulan Mei pada tahun 2023. Baik, langsung aja ke latar belakang dari jurnal tersebut. Ini yaitu akuntansi awalnya itu hanya berfungsi sebagai pencatatan sederhana, namun berkembang menjadi ekonomi, dan seiringnya perkembangan ekonomi dan globalisasi, menurut adanya teori akuntansi itu sebagai dasar dalam perumusan standar agar pelaporan keuangan itu bisa secara relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Nah, ada permasalahan di dalam jurnal tersebut, itu yang pertama adanya ketidakseragaman praktik akuntansi. Nah, ini terjadi perbedaan metode pencatatan dan pelaporan keuangan karena belum adanya dasar dari teori dan standar yang digunakan secara konsisten. Lalu ada yang kedua, ada kebingungan pengguna laporan keuangan. Nah, ini informasi keuangan ini menjadi sulit dipahami dan dibandingkan karena praktikum akuntansi yang mulai beragam ya. Nah, yang ketiga itu adanya kesulitan penerapan standar akuntansi. Perbedaan praktik dan kondisi tiap negara itu menyulitkan penerapan standar akuntansi yang dapat diterima secara luas, khususnya itu di Indonesia. Jadi ada tujuan penelitian nih. Ada 3 tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama, itu menjelaskan perumusan teori akuntansi, di mana ini untuk memahami bagaimana si teori akuntansi ini berkembang dan menjadi dasar yang dalam praktiknya akuntansi. Lalu yang kedua, tujuan keduanya untuk mengkaji peran teori dalam standar akuntansi. Nah, untuk mengetahui bagaimana si teori akuntansi digunakan dalam pembentukan standar akuntansi pelaporan keuangan ini. Lalu yang tujuan yang ketiga dari penelitian ini yaitu menganalisis penerapan standar internasional. Nah, untuk memahami alasan diterimanya si standar akuntansi internasional atau IFRS ini, penerapannya dan praktiknya itu di Indonesia bagaimana. Lalu ada metode dan sumber data. Nah, metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan teori akuntansi serta perannya dalam perumusan standar akuntansi tanpa menggunakan analisis yang statistik. Lalu ada studi kepustakaan atau library research. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dan dengan topik penelitiannya. Lalu sumber datanya ini dari data sekunder. Data ini diperoleh dari sumber tidak langsung berupa buku seperti teori akuntansi, jurnal ilmiah, publikasi organisasi, profesi akuntansi, lalu serta standar akuntansi nasional
dan internasional seperti ASOBAT atau Positive Accounting Theory dan IFRS. Lalu ada hasil dari penelitian tadi, yaitu yang pertama adanya peran penting dari teori akuntansi. Nah, teori akuntansi ini menjadi dasar konseptual dalam perumusan standar akuntansi agar si laporan keuangan ini menjadi relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Yang kedua ada perkembangan teori akuntansi. Nah, teori akuntansi kan berkembang dari pendekatan normatif menuju pendekatan positif. Jadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan praktik dan lingkungan ekonomi. Lalu ada kontribusi ASOBAT dan PAT. Nah, ini ASOBAT dan Positive Accounting Theory atau disingkat PAT ini menunjukkan upaya penyempurnaan teori akuntansi dalam menjawab kompleksitas praktik akuntansi. Ada pentingnya standar internasional juga. Nah, adopsi dari IFRS ini diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan secara global. Lalu ada penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Penerapan standar internasional di Indonesia ini perlu disesuaikan nih dengan kondisi ekonomi dan kearifan lokal agar lebih efektif lagi. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya itu penelitian ini membahas teori akuntansi secara komprehensif dan sistematis, mulai dari perkembangan teori hingga kaitannya tuh dengan perumusan standar akuntansi. Nah, kajian literatur yang digunakan juga relevan, lalu mendukung pemahaman konseptual mengenai hubungan teori akuntansi dengan standar akuntansi nasional dan internasional, khususnya untuk IFRS itu. Lalu yang pasti di mana ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari penelitian ini bersifat konseptual dan deskriptif. Nah, sehingga si ininya tuh datanya tidak lengkap dengan data empiris atau studi kasusnya atau studi kasus yang nyatanya tuh tidak lengkap gitu. Nah, pembahasannya dampak penerapan standar akuntansi internasional di Indonesia juga kayak masih bersifat umum dan belum menggambarkan kondisi praktik yang secara mendalam. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama ada teori akuntansi ini merupakan fondasi utama dari standar akuntansi, di mana teori akuntansi ini menjadi dasar konseptual dalam penyusunan standar akuntansi pelaporan keuangan agar informasi yang dihasilkan berkualitas. Yang kedua, ada perkembangan teori mengikuti kebutuhan praktik. Nah, teori akuntansi ini terus berkembang dan pendekatan normatif ke positif ini menyesuaikan dengan kompleksitas dan praktik di lingkungan ekonomi. Lalu ada ASOBAT dan PAT atau Positive Accounting Theory ini berperan penting. Nah, kedua teori ini memberikan kontribusi dalam pembentukan kerangka pemikiran akuntansi yang modern. Lalu ada standar internasional dibutuhkan di era globalisasi. Nah, IFRS ini membantu meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Lalu kesimpulannya, Indonesia masih mengadopsi dan mengharmonisasikan IFRS. Nah, standar akuntansi nasional belum sepenuhnya mandiri dan masih mengacu pada standar internasional. Lalu ada penyesuaian dengan kondisi nasional sangat diperlukan. Jadi penerapan standar akuntansi internasional ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review jurnal untuk tugas akhir ini. Mohon maaf bila mungkin banyak kesalahan, kekurangan kata. Saya
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.